Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun saya nama Andi, pangkat Aibda, jabatan Panit 1, Lantas Sungai Selatan. Baik, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, di sini adik-adik baru menginjak bangku sekolah SMA dan perlu, bahkan wajib tahu tentang lalu lintas, karena lalu lintas itu sangat penting untuk dipahami, untuk ditaati, khususnya untuk adik-adik pelajar SMA. Baik, saya akan mulai materi ya. Yang pertama berkaitan dengan etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas, apa sih pengertian etika berlalu lintas? Etika adalah perilaku hidup manusia dari mulai bangun tidur sampai kegiatan, maksudnya kegiatan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan lalu lintas itu apa adik-adik? Lalu lintas itu pengertiannya adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi lalu lintas itu maksudnya gerak kendaraan dari satu tempat ke satu tempat yang akan dituju, itu namanya lalu lintas. Kemudian jalan, apa definisi dari jalan? Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel atau jalan kabel. Itu bukan dinamakan jalan, tapi itu definisinya berbeda. Kemudian yang paling penting dalam berlalu lintas itu adalah etika. Sesuai dengan tema tadi kan, etika berlalu lintas. Saya kasih pengertian dulu, ini masalah lalu lintas dasar. Pada intinya kita harus berlalu lintas itu harus tertib dan paham masalah rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan berlalu lintas, karena kita sudah baik, kita udah tertib, ada aja penyebab. Kalau kita mau kecelakaan, mau apa itu ada aja. Namun di sini kita harus belajar dan harus paham, kita harus kita laksanakan, karena adik-adik semua ini termasuk generasi penerus kami ini. Siapa lagi yang akan membangun bangsa ini selain adik-adik ini? Makanya kita diperlukan itu tadi, kenapa adanya belajar tadi. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, saya kasih contoh, faktor pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kenapa faktor pengemudi? Karena pengemudi itu harus disiplin, harus sabar, tidak emosi, atau pengemudi itu kurang terampil, atau dia lelah, bahkan atau dia mabuk. Itu salah satu penyebab faktor pengemudi. Kemudian faktor kedua itu faktor kendaraan. Kendaraan harus kita cek juga, seperti dari pertama, dari kondisi ban, rem, muatan, yang seharusnya kalau sepeda motor itu muat cuman untuk 2 orang, ini dibuat lebih. Itu salah satu faktor terjadi kecelakaan juga. Kemudian yang ketiga, faktor jalan.
Nah, di sini faktor jalan ini, yang dimaksud faktor jalan ini seperti jalan sempit, jalan bergelombang, atau jalan tikungan, tanjakan, menurun, itu harus lebih hati-hati. Artinya ketika jalan sempit, kita tidak boleh mau kebut-kebutan, apalagi mau nyalip. Begitu juga terusnya bergelombang atau tikungan, jangan sekali-sekali di tikungan itu nyalip. Walaupun kosong, diusahakan kita perlambat di tikungan atau turunan atau perempatan, itu wajib kita lebih berhati-hati, maksudnya itu adik-adik. Kemudian yang keempat ini faktor ke cuaca. Faktor cuaca itu kalau sekarang kan masih cuacanya belum hujan, panas. Tapi biasanya kalau dia pagi itu kan berkabut. Nah, itu termasuk faktor cuaca juga, itu yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lebih ekstra hati-hati kita ketika hujan, jalan licin atau berkabut, kita harus lebih hati-hati lagi. Adik-adik, itulah 4 faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini berkaitan juga dengan etika berlalu lintas. Kita harus paham rambu-rambu, harus memahami ketentuan-ketentuan seperti kelengkapan kendaraan bermotor, STNK, SIM. Ini sebenarnya kalau adik-adik ini belum diperbolehkan untuk mengendari sepeda motor karena belum ada SIM. Apa sih SIM itu? SIM itu surat izin mengemudi. Jadi kalau kita belum ada surat izin mengemudi, dilarang membawa kendaraan bermotor. Ya adik-adik ya, kalau memang bisa rumahnya dekat sambil olahraga. Di masa pandemi ini kan kita harus banyak olahraga. Naik sepeda, ya kalau kuat malah jalan kaki, lari malah lebih sehat. Kalau jarak jauh, ya kalau misalnya ada keluarga di daerah seputaran SMA 1 Ketapang ini, ya tinggallah nanti tempat keluarganya dulu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, istilahnya seperti itu. Jadi kita belajar juga tenang, dekat, tidak harus belum harus juga bawa kendaraan sebenarnya kalau untuk adik-adik ini, ya kan. Kemudian nanti untuk pengenalan aja untuk adik-adik ini, seperti rambu-rambu lalu lintas itu dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam rambu-rambu lalu lintas itu. Kok cuma sedikit itu, Pak Andi? Ya baik adik-adik, jadi rambu-rambu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu, ada yang tahu enggak? Yang pertama itu rambu-rambu peringatan. Yang kedua, rambu-rambu larangan. Dan yang ketiga, itu rambu-rambu petunjuk. Membedakannya mudah. Kalau ketemu rambu-rambu di jalan, adik-adik misalnya melintasi kereta api atau melintasi perempatan. Nah, kalau dia untuk rambu-rambu peringatan itu biasanya warna kuning rambu-rambunya. Kemudian kalau dia itu rambu-rambu larangan itu warna merah. Kemudian kalau rambu-rambu petunjuk itu biasanya warna biru. Nah, nanti bisa adik-adik lihat sendiri. Sekarang udah zamannya zaman canggih, bisa dilihat nanti dipelajari lagi karena kita masih situasi pandemi seperti ini, jadi banyak maklumnya. Sebenarnya kalau saya pribadi pengennya langsung bertatap muka, cuman situasi seperti ini ya kita siasati dengan cara seperti ini. Nanti adik-adik bisa lihat rambu-rambu itu apa aja sih, bener nggak yang dibilang Pak Andi itu ada 3 macam. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau kita bertatap muka kita bisa lihat di sini rambu-rambunya. Misalnya rambu-rambu larangan, dilarang berhenti, dilarang stop, dilarang mendahului,
ya. Nanti ini dibagikan nanti bukunya sama Pak Guru dan Ibu Guru di SMA sini, nanti bisa diperbanyak ya nanti ini. Pada dasarnya kita harus berhati-hati. Yang paling utama harus berdoa. Yang jelas kita baru banyak konsentrasi dalam berlalu lintas. Kemudian adik-adik kalaupun nanti di jalan bertemu dengan mobil yang memiliki bunyi sirene, jadi kita harus memprioritaskan, karena itu pengguna lampu isyarat atau sirene tersebut itu punya kepentingan dan kepentingan umum, seperti iring-iringan jenazah, iring-iringan konvoi, pemadam kebakaran, pengawalan lalu lintas. Itu wajib kita prioritaskan, kita dahulukan ya adik-adik ya kalau di jalan. Kemudian selanjutnya tadi beretika berlalu lintas. Kemudian selanjutnya ini pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan virus corona. Jadi pengendalian pencegahan penyebaran corona tersebut itu kita mencegah, seperti contohnya kalau kita mau berangkat sekolah naik kendaraan umum, itu kita harus mengutamakan prokes, protokol kesehatan, dengan cara kita menggunakan masker ya adik-adik ya, menggunakan masker, menjaga jarak dalam kendaraan umum. Kemudian cara etika kita ketika batuk atau bersin itu harus kita pakai pelindung atau pakai tisu, jadi tidak menyebar ke yang lainnya. Kalau memang kurang sehat, yang tahu kondisi kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi periksakan ke dokter atau periksakan ke puskesmas. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mencegah tadi itu penyebaran virus corona. Saya rasa itu aja adik-adik yang bisa saya sampaikan, karena waktu dan keadaan yang terbatas. Di lain waktu pasti nanti kita bertemu lagi. Kesimpulannya, kita berlalu lintas harus mengutamakan keselamatan dengan cara patuhi peraturan lalu lintas, lengkapi kelengkapan kendaraan seperti helm, STNK, SIM, dan untuk penyebaran virusnya kita gunakan masker, jaga jarak, dan adik-adik nanti kalaupun di jalan jangan berkerumun dalam arti kata berkumpul yang tidak jelas. Langsung pulang ke rumah, istirahat yang cukup, jaga kesehatan keluarga di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.